ya. Ternyata jadi Pak Usman itu bagi saya itu cukup lumayan berat gitu. Pagi-pagi harus berangkat ke tengah danau cari ikan hanya untuk mendapatkan uang ya sedikit ya. Panas-panasan, terus sampai nyebur-nyeburan juga, nyari ikan susah. Ternyata yang saya pikir kalau kita udah nebar jaring itu pasti ikannya akan nyangkut juga, tapi ternyata enggak. Semuanya tuh enggak semudah itu. Bahkan tadi aja saya sudah sampai nyelam-nyelam tuh, udah nyelam beberapa kali dan memang ya nggak bisa diduga-duga gitu. Kadang hari ini dapatnya banyak, kadang besok juga malah nggak dapet mungkin. Tapi melihat perjuangan Pak Usman demi menghidupi keluarganya, saya salut banget gitu. Ya walaupun cuma dapat 3,5 kilo, terus dipotong lagi sama sewa perahu, tapi itu sosok Pak Usman tuh sangat menginspirasi bahwa apapun yang kita dapatkan, seberapa besar pun ya yang kita terima harus bersyukur gitu. Yang penting hari ini dan kedepannya gitu kan, dan besok lah itu bisa makan. Pak, suruh pulang, istrinya jatuh. Itu di mana? Di rumahnya jatuh, makanya saya suruh ngabarin. Ya udah, makasih Kak ya, makasih ya. Yuk. Pak, yuk. Nanti deh mobil saya aja Pak, kita menuju ke situ tuh. Dan cepet, ayo. Bisa di Nerama rumahnya. Kenapa di mana? Di tengah air. Di tengah? Iya. Di tengah waduk ini? Iya. Waduk? Terus lewat mana ke sana? Pakai ini aja. Pakai ini? Iya. Ke tengah-tengah? Iya. Yaudah, yaudah, yuk, 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 yuk. Aduh guys, ternyata memang kita tuh harus buru-buru gitu kan. Karena tadi kita memang lagi OTW mau pulang sih. Terus tiba-tiba tetangga Pak Usman tuh bilang kalau istri tuh jatuh di rumah. Dan saya juga baru tahu nih ternyata ya rumahnya itu di tengah waduk. Nah, dipikir tuh rumahnya tuh di pinggir-pinggiran waduk sini. Makanya tadi saya nawarin buat naik mobil. Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya Pak ya. Sabar ya Pak. Semoga nggak apa-apa istrinya. Aku bener-bener gak nyangka ada orang yang tinggal di rumah mengapung di tengah waduk seperti ini. Kenapa Bu? Oh, bisa jatuh? Nggak apa-apa Bu. Bu, saya pulang dulu ya Bu. Iya, Saya Ibu. udah ada apa ya? Iya, Ibu, terima kasih ya, Bu. Makasih ya Bu ya, Ya, udah sama-sama. dibantu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bu, kenalin Bu. Saya Gifar Bu dari Jakarta. Tadi saya bantu Pak Usman cari ikan di waduk. Oh, gitu. Ibu sakit apaan Bu? Saya itu udah lumpuh 10 tahun, nggak bisa jalan. Ibu sakit apaan Bu? Saya itu udah lumpuh 10 tahun, nggak bisa jalan. Ya Allah. Ibu lumpuh nggak bisa jalan. Iya, nggak bisa gerak. Biasanya gini-gini aja. Terus ibu nggak minum obat?
Udah 5 tahun nggak pernah berobat lagi karena kasihan bapak gendong-gendong ibu. Paling bapak yang tinggal ambil obat, ngebus obat kalau ada uang. Kalau nggak ada uang nggak minum obat. Insya Allah nanti kalau punya uang beli obat, Bu. Jadi Pak, Ibu selama 5 tahun kebelakang ini nggak minum obat? Ibu nggak bisa jalan sama sekali? Enggak, Berarti cuma tiduran aja? iya. Kan Astagfirullahaladzim. kakiku kan nggak bisa gerak. Terus gimana Bu? Ya kasihan Selama 5 bapak. tahun Ibu nggak bisa keluar rumah? Iya, kasihan bapak, jadi ngerepotin bapak. Mau kemana-mana digendong, mandi digendong, buang air besar digendong, ya kasihan bapak. Anak nggak punya. Terus Ibu gimana perasaannya Bu? Perasaannya gimana ya? Udah kesel ibu. Ya mungkin Allah udah memberikan seperti ini penyakit ibu. Hidup enggak, mati enggak. Maunya sih ya Allah kalau sayang masa cabutlah umur saya. Gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu berdoa aja. Semoga diberikan kesembuhan. Karena kan nggak ada yang mustahil, Bu. Iya. Harus ikhlas, harus ridho. Kalau memang ini adalah salah satu ujian. Iya. Bu, tapi Ibu sama sekali benar-benar tiduran aja. Duduk nggak bisa. Duduk bisa, tapi harus dibantu. Oh gitu. Ini boleh, Pak? Boleh, kita bantu aja. Udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini gimana? Udah makan belum Ibu? Udah tadi mata tetangga disuapin, masih ibu yang nunggu. Oh gitu. Iya. Masih udah makan dulu. Belum sih. Tadi abis nyampe, pas nyampe langsung bantuin Bapak. Belum sempat makan. Pak, siapin makan. Ikannya siapin, kita makan rame-rame. Wah, di mana Bu emang ikannya? Di depan. Di depan. Kolam ya. Oh, di kolam. Iya. Ya udah, ayo. Tunggu Ibu, tunggu di sini ya. Oh, Pak, tunggu Pak. Ayo Pak, di mana Pak? Ini di sini nih. Kita ambil ikan. Wow, banyak banget ikannya. Ini putih banget. Ini ikan apaan Pak? Ikan nila. Wah, ikan nila. Seger-seger banget. Aduh Nah, guys, ini ini ternyata ya nangkep ikannya langsung dari kolam penambakan ini. Tapi agak-agak ngeri banget karena bambunya ini udah pada terbelah-belah kayak gini. Aduh, Mau ini ny- aman nih. Aman. Aman Mau- ya? Iya, mau nyeduk Oke. sendiri boleh. Ya boleh. Wah, Siap, wah. ya. Waduh, wis. Tunggu. Ke ujung. Mana Ya, nih? Terus sampai ujung sini. Tuh susah banget ya. Iya. Ya, wah, dapat gede banget. Tuh, wah, ini ikan nila juga. Nila. Wow, ini ikan nila. Wih. Masukin. Wow, dapat gede banget. Lagi. Ya. Ternyata zong, ikan lari-larian. Aduh, Pak, kayaknya ambil situ deh, Pak. Situ yuk, Pak, situ yuk. Tuh, yang itu tuh kayaknya banyak batu. Wow, tunggu sebentar ya. Wow, banyak banget. Nah, Wah, ini ikan nila juga ya. nila. Bagus banget ya, kayak menyala-menyala gitu. Wah, tunggu. Wah, biasanya kalau makan ikan itu langsung beli gitu kan. Tapi ini seru banget.
mau makan ikan langsung nangkap dari tempatnya. Wah, ini ternyata berat juga loh, Nah, guys. Oh, harus dari. Nah, ambil Pak, ambil. Wow, banyak banget guys. banyak segini mah. Ini setelah dibantu sama Bapak ya. Kalau enggak sih nggak bakal dia bisa nih. Tapi ini kita kayaknya nggak perlu banyak-banyak Pak. Tuh. Ini tuang lagi ya. Kamu tung. Nggak tahu. Capek juga. Padahal kayak tinggal nangkep. Aduh. Ini Pak, bawa Pak. Ini buat kita apa ini? Bakar, goreng bisa. Bakar goreng bisa terserah ya. Ini nih ikannya. Ayo, let's go guys. Oke, ini perdana banget nih ya. Sumpah beneran, sumpah demi apapun nggak ngerti bagaimana caranya motong ikan. Gimana nih caranya? Nah ini kan masih hidup Pak. Ini jadi gimana nih? Apa yang perlu ini sembelih dulu apanya nih? Ya dipotong aja jadi dua, tapi sebelumnya itu sisitnya dikerok dulu ya. Gimana sih Pak? Nah, Ini gitu kali ya? ya, Oh iya benar-benar. Nah kalau udah bersih dipotong aja jadi dua itu mah. Bagian mananya yang dipotong nih? Tengahnya aja dipotong. Oh sini langsung? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ya Allah kasihan banget. Ini udah belum? Udah, coba. Ini sebelahnya lagi nih. Oh sebelahnya lagi. Oh jadi gitu aja ya. Wah. Ini dia ikannya. Aduh Pak, tapi ngomong-ngomong, ini Bapak kan tiap hari kerjaannya nangkap ikan. Iya. Terus ternyata yang masak juga Bapak juga gitu. Yang masak Bapak, yang belanja juga Bapak. Gitu. Semuanya. Iya. Terus gimana Pak? Bapak tuh kayak pernah ngerasa kayak putus asa atau ngerasa kayak kecewa. Kok saya seperti ini ya hidupnya ya. Hidup ada istri, tapi berasa sendiri. Karena apa-apa tuh ternyata Bapak ngerjain sendiri. Ya, kita mah yang penting ikhlas aja untuk istri, nggak ini. Yang penting bahagia lah dia. Tapi ada nggak Pak perasaan bener-bener kayak sakit hati ya, menyesal? Enggak ada menyerah. Kenapa Bapak mau gitu ngurus ibu, bersih-bersih, cari duit, masak juga, kenapa Bapak mau ngurusin semuanya? Kan dulu mah nggak begini. Dulu mah baik-baik aja, bahagia gitu. Semenjak 10 tahun ke sini ya. Ya namanya juga hidup ya Pak ya. Iya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Apa sih Pak yang Bapak pengenin sebenarnya? Ya kalau kepengennya mah kepengen bagus lagi, sehat lagi kalau maunya mah gitu. Pengen ibu sembuh kayak dulu lagi kan? Pengen bahagia lagi ya. Iya jadi kalau Bapak lagi pengen libur, bisa bawa ibu ya jalan-jalan Iya. sekitar sini mungkin ya Pak. Iya. Jadi guys, emang bener ya, kayaknya kalau segala sesuatu hal yang kayak masih kurang di hati, itu tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak takdir, kayak udah jalannya gitu. Kita nggak bisa ngerubah. Kita pengen A, ternyata dikasih sama Allahnya B. Dan salah satu kunci utamanya itu ikhlas menerima semua apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apa yang kita dapetin, sambil kita tetap terus berdoa ya Pak ya. Roda kehidupan itu akan berputar Pak. Kalau Bapak sekarang ada di bawah, insya Allah nanti Bapak akan di atas. Amin.
Bener-bener pelajaran berharga banget. Aku makasih banget sama tim udah ngasih tantangan ini. Jadi bukan cuma sekedar seneng-seneng, happy-happy, tapi banyak pelajaran penting yang diambil. Ini malah jadi saya yang mewek nih Pak. Kehidupan sedih. Ya kehidupannya Pak ya, nggak ada yang enak ya Pak. Oh, aduh guys, aduh. Ini masih gini ya Pak ya? Iya. Aduh, ini kayaknya, udah deh Pak, ini kayaknya kalau saya yang lanjutin bakal lama nih. Ini boleh nggak kalau Bapak aja yang lanjutin? Boleh. Guys, Bapak aja ya. Karena aku kalau nggak akan kelar nih, yang ada nanti pas kita makan masih ada durinya. Iya. Masih ada sisiknya nih, gimana caranya ya, ayo. Tapi lumayan, sudah dapat satu. Siap, udah mateng. Wow, medok banget Pak ini bumbunya Pak. Wangi banget. Kita mau panggil ibu dulu ya. Enggak, saya aja. Nih Bapak minum. Bapak minum aja di sini, nanti biar saya aja yang panggil ibu, ya. Aduh. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Duduk Bu. Olahraga, guys. Sini Bu. Sini ya. Madepnya. Saya gini ya. Ini gimana? Ibu selonjoran kali ya Bu ya? Nah, terus. Sini dibantu. Sini guys. Ibu. Nah. Udah kayak gini enak Bu. Siapa yang masak? Itu Bapak. Bapak yang masak. Tadi aku sedikit bantuin buang-buang sisiknya. Ikannya dimasak apa ini Pak? Dipindang. Dipindang ya? Iya. Oh, seger banget nih guys. Dari sini nih, tuh keciumnya tuh, wah mantep banget. Ini aku ambil buntutnya. Makasih. Nih ibu nih. Nih, tuh. Nah, aku juga makan nih. Wow, ini tuh wangi banget dan masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun Pak, enak banget. Bapak tuh emang bisa masak ya? Bisa. Dari kapan Pak? Emang dari dulu? Apa pas semenjak Ibu sakit saya terus Bapak belajar masak? Ya, semenjak ibu nggak bisa masak aja. Guys, ini enak banget loh beneran, sumpah nggak bohong. Jadi ini kuahnya tuh memang ada pedes-pedesnya, terus gurih ya Bu. Manisnya. Ada manisnya juga, enak banget. Dan ini wangi dan seger karena kita ngambil langsung dari depan rumah.